Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Karim. Pada kesempatan ini kita masuk dalam pertemuan yang keempat. Saya berharap adik-adik semua itu bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran mata kuliah kita yang keempat ini. Nah, di pertemuan kita yang keempat ini, sebelumnya saya telah mengirimkan artikel untuk kemudian Anda review, Anda lihat, dan kemudian Anda membuatkan satu analisa atau kesimpulan terhadap artikel tersebut. Nah, pada pertemuan keempat ini juga menjadi sekaligus penjelasan yang terkait dengan artikel tersebut. Olehnya itu saya akan memperlihatkan kepada semuanya bahwa artikel tersebut itu terbit pada International Journal of Management atau IJM, salah satu jurnal yang memiliki reputasi terbaik ya, karena ini sudah masuk dalam klaster Scopus ya. Kalau misalnya peneliti-peneliti, salah satunya adalah bagaimana artikel atau tulisannya, papernya yang kemudian itu bisa disubmit dan kemudian diicap dan kemudian dipublish pada jurnal yang memiliki reputasi seperti ini. Nah, untuk itu saya menyampaikan bahwa artikel tersebut, yakni dengan topiknya ataukah judulnya, titlenya ataukah judulnya The Rural Economic Growth in South Sulawesi Driver the Nation Sustainable Development Goals, ataukah kemudian pertumbuhan ekonomi pedesaan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi pedesaan di Sulawesi Selatan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara nasional. Nah, kenapa saya mengangkat title ini atau topik ini yang kemudian masuk menjadi penulis kami ya? Anda lihat bahwa ini salah satu laman pada jurnal yang kemudian dipublish, dan kemudian saya membuka ini ya, jurnal ini memang sudah dipublish, dan kemudian alhamdulillah jurnal ini sudah terbaca pada Google Scholar ya. Jadi kalau misalnya adik-adik selain daripada yang share itu di akademia, itu juga bisa men-share itu di Google Scholar. Kalau Anda ketik judul jurnal ini di Google, itu sudah bisa contoh misalnya kayak seperti ini ya. Suatu waktu, karena ini sudah semester 6, itu lebih banyak mengambil review-review artikel yang menjadi pembahasan ataukah referensi untuk pembuatan judul skripsinya nanti. Nah, coba kita lihat ini saya copy, dan kemudian ini hanya menjadi, bukan sekedar saja menjadi tutorial, tapi ini juga menjadi bahan pembelajaran buat adik-adik semuanya. Suatu waktu kalau misalnya mau melihat beberapa artikel atau tulisan itu di Google Scholar, itu bisa diikuti dengan format atau cara yang akan kita praktekkan. Nah, ini kita lihat itu, dan setelah itu kita copy ini Google ya, kita copy, dan kemudian itu sudah langsung muncul. Nah, ini muncul. Sebentar, Anda lihat ini, The Rural Economic Growth in South Sulawesi Drives the Nation Sustainable Development Goals. Ini sudah terlihat bahwa ini sudah dipublish pada jurnal IJM ya. Kemudian itu banyak, dan kemudian sudah terindeks pada Scopus ya. Jadi penindeksnya Scopus, banyak jurnal internasional, termasuk saya mau bilang bahwa di akademia saya yang kemudian banyak artikel, banyak jurnal yang ada di dalam ya, baru 2 publikasi saya yang kemudian terindeks Scopus. Saya sebenarnya menjadi penulis utama sebenarnya dalam publikasi ini. Kemudian di dalam riset ini saya menjadi ketua tim ya, yang kemudian dibiayai oleh kampus saya ataukah di mana saya berhome base. Walaupun sebenarnya Unibos itu adalah kampus saya, akan tetapi home base saya sebagai dosen nasional ya, atau KNIDN saya itu adanya di STMKOP Makassar. Nah, kenapa saya memberikan hal-hal yang seperti ini? Supaya adik-adik semua itu bisa lebih mencermati, bisa memahami bagaimana sesungguhnya yang harus dilakukan ke depan, sehingga kemudian kita banyak referensinya ya. Saya mau memberikan contoh, misalnya saat ini saya juga
sementara dalam tahap proses akhir untuk studi doktoral yang kemudian saya tidak membanggakan, tapi referensi yang saya pakai ya itu lebih dari 10 halaman ya, 10 halaman. Kalau misalnya diakumulasikan ya kurang barangkali referensinya itu kalau 200 ya, kurang dari 200. Nah, kenapa saya memakai banyak referensi di dalam tugas akhir saya, walaupun ini adalah jenjang S3, akan tetapi ini penting supaya orang juga membaca bahwa memang referensi yang kemudian kita pakai itu memang banyak. Nah, untuk misalnya di S1 saya tidak sejenak ini keluar dari konten pembahasan atau topik mata kuliah kita yang terkait dengan penganggaran perusahaan, akan tetapi kita sharing ilmu dulu. Nah, pada jenjang S1 sebenarnya itu ya, kalau saya mau katakan kalau 50 referensi yang dipakai itu sesungguhnya kurang di masa modern seperti sekarang ini, di masa apalagi ada di generasi milenial yang setiap saat itu berhadapan dengan teknologi, apakah itu handphone ataukah itu laptop ataukah komputer. Nah, ini bisa dilihat hal-hal yang seperti ini. Jadi yang memiliki kaitan yang terkait dengan topik tersebut, yang terkait dengan rural development itu pasti kelihatan. Nah, ini juga salah satu tulisan ya. Saya tidak mengatakan ini tulisan saya, tapi kelihatannya ini tulisan saya. Ya, ini Regional Economic Growth, the Role of Bumdes Institution. Tapi kelihatannya ini tulisan saya. Coba kita lihat. Ya, ini juga sudah dipublish pada jurnal internasional. Ya, kemudian publikasi ini itu sudah saya bersama dengan promotor dan kopromotor saya ya. Nah, ini saya lebih banyak melakukan pembelajaran hal-hal yang seperti ini ke kalian semua supaya Anda bisa lebih memahami yang terkait dengan itu. Nah, kelihatannya memang ini tulisan saya. Ah, benar. Ini tulisan saya. Kalau sudah masuk akademi seperti ini tulisan saya. Ini Abdul Karim, benar tulisan saya. Nah, akan tetapi tulisan saya inilah yang kemudian menjadi referensi sehingga kemudian hadir tulisan ini. Ya, saya memang untuk saat ini lebih fokus melakukan riset itu di pada sektor rural, ya, rural village, ya, dalam rangka increase ekonomi rural, ya, ekonomi pedesaan, peningkatan ekonomi pedesaan itu yang menjadi fokus penelitian saya di S3. Akan tetapi, namun lebih spesifikasinya itu masuk dalam badan usaha milik desa. Oke, saya kira kita tidak perlu terlalu panjang untuk kemudian membahas di topik ini, ataukah kita masuk saja langsung dalam pembahasan kita yang terkait dengan artikel tersebut. Tadi itu saya copy. Nah, ini kenapa bukan saya menjadi face author, akan tetapi saya di sini menjadi korespondensi. Jadi setiap jurnal internasional saat ini, ya, hampir semua yang ada nama saya itu yang ada nama saya itu, kalau bukan saya face author juga sebagai kalau bukan peace author, kalau bukan peace author maka saya itu adalah korespondensi, ya. Kenapa korespondensi? Bahwa saya lah yang melakukan komunikasi terhadap publisher sehingga kemudian artikel tersebut itu mampu dipublish, itu kemudian dipublish. Nah, ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sesungguhnya topik ini adalah the rural economic growth South Sulawesi Diverse the Nation Sustainable Development Goals, adalah yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi pedesaan di Sulawesi Selatan dalam mendorong ekonomi nasional, ya, secara berkelanjutan. Saat ini memang di sini di dalam artikel ini itu disampaikan bahwa sesungguhnya ya kita ini menghadapi sebuah masa di mana masa ini adalah masa pandemi COVID-19. Hampir semua ya daerah di Indonesia, bahkan jangankan di daerah di Indonesia, akan tetapi pada struktur pemerintahan terkecil sekalipun hari ini itu kemudian harus bicara dalam sebuah konteks yang bicara dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kenapa itu dilakukan? Oleh karena ekonomi kita itu mengalami yang namanya penurunan ataukah fluktuasi, ya, ataukah saat ini lebih hitsnya itu dikatakan resesi ekonomi. Nah, inilah yang melanda bangsa kita hari ini. Terjadinya sebuah resesi ekonomi itu disebabkan karena pandemi global COVID-19 ini. Nah, memang dampaknya ataukah daya rusaknya, ya, daya rusaknya COVID-19 ini memang cukup banyak, dan salah satunya kalau misalnya kita bicara di Sulawesi Selatan,
ya.